Halo semuanya, di video ini kita akan membahas bagaimana cara menghubungkan dua VLAN yang berbeda agar nantinya masing-masing device yang ada di setiap VLAN ini dapat saling terhubung satu sama lain. Nah, sedikit review terkait dengan konsep dasar VLAN, kurang lebih intinya adalah VLAN ini merupakan sebuah teknologi jaringan yang memungkinkan penggunaan satu jaringan fisik untuk dibagi menjadi beberapa jaringan virtual. Kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan VLAN, anggaplah terdapat beberapa device yang dihubungkan ke satu buah switch, artinya semua device tersebut akan bisa saling berkomunikasi satu sama lain secara langsung gitu ya. Nah, ada kalanya ketika kita mengembangkan sebuah jaringan, khususnya untuk jaringan skala besar, pastinya akan lebih mudah jika kita kelompokkan ke bagian yang lebih kecil. Nah, salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk melakukan segmentasi jaringan itu dengan menggunakan VLAN. Kalau teman-teman perhatikan, di jaringan atas yang tidak menggunakan VLAN, ibaratkan semua device yang terhubung ke satu switch ini merupakan satu bagian secara utuh gitu ya. Tapi, kalau misalkan kita menggunakan VLAN, walaupun setiap device ini terhubung ke satu switch yang sama, tapi kita bisa lakukan segmentasi. Jadi ibaratkan PC A dan PC B ini jadi satu kelompok, kemudian PC C dan PC D ini jadi satu kelompok yang terpisah. Dan antar VLAN ini by default dia tidak bisa terhubung secara langsung satu sama lain. Nah, itu adalah prinsip dasar dari VLAN ya. Nah, pada video ini kita akan coba bahas bagaimana caranya agar nanti dari masing-masing VLAN ini, baik itu VLAN 10 ataupun VLAN 20, mereka dapat berkomunikasi satu sama lain gitu. Dan salah satu mekanisme yang nantinya akan kita gunakan untuk mengimplementasikan hal tersebut istilahnya adalah interVLAN. Nah, sebelum kita coba demonstrasikan, mungkin di sini saya akan berikan gambaran terlebih dahulu terkait dengan skenario topologi yang digunakan ya. Di sini perangkat switch yang saya gunakan merupakan sebuah perangkat Cisco yang nantinya kita gunakan untuk melakukan segmentasi VLAN ya. Dan karena di sini masing-masing VLAN memiliki network yang berbeda, maka nantinya kita memerlukan perangkat router. Karena fungsi dasar dari perangkat router itu adalah untuk menghubungkan network yang berbeda. Jadi tetap ya, untuk menghubungkan dua VLAN khususnya dengan network yang berbeda itu memerlukan perangkat router. Nah, teknisnya seperti apa? Mungkin di sini kita bisa mulai untuk konfigurasi VLAN-nya terlebih dahulu. Di sini mungkin saya coba konfigurasikan perangkat switch-nya dulu ya. Nah, kurang lebih kalau teman-teman nanti mau coba bisa ikuti juga panduannya seperti ini. Kalau di perangkat Cisco biasanya kita perlu enablekan terlebih dahulu ya. Kalau sudah enable, mungkin langkah pertama kita bisa cek tabel VLAN-nya dulu. Teman-teman bisa masukkan perintah show VLAN seperti ini dan kita bisa lihat bahwa ini adalah bentuk dari tabel VLAN-nya ya. By default di sini hanya ada satu VLAN ID saja dengan nama default dan kurang lebih portnya seperti yang tertera di sini. Nah, selanjutnya adalah karena kita di sini akan menggunakan dua buah VLAN, artinya kita perlu tambahkan dua VLAN yang ada di topologi ini. Jadi kita perlu tambahkan terlebih dahulu VLAN 10 itu employee dan VLAN 20 itu namanya guest. Nah, kita akan coba ya di sini untuk menambahkan VLAN seperti biasa kita masuk ke configure terminal. Kemudian untuk membuatnya kita bisa masukkan perintah VLAN diikuti dengan ID-nya berapa. Kalau sudah enter, untuk memberikan nama kita tinggal ketikkan name saja. Misalkan di sini employee seperti ini ya. Kalau sudah exit, kita buatkan lagi untuk VLAN yang lain. Misalkan di sini VLAN 20, kita kasih nama misalkan guest seperti ini ya. Kalau sudah bisa exit seperti ini atau Ctrl C untuk kembali ke halaman utama atau ke home gitu ya. Kalau sudah kita bisa cek tabel VLAN-nya. Nah, kalau teman-teman perhatikan yang awalnya belum ada VLAN 10 dan 20 sekarang sudah ada ya. Hanya saja di sini catatannya belum ada interface atau port yang di-tagging ke VLAN tersebut, baik itu VLAN 10 maupun 20. Maka langkah selanjutnya kita perlu melakukan tagging. Nah, seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya mengenai basic VLAN, hal utama yang perlu teman-teman perhatikan pada saat melakukan tagging adalah perhatikan interface yang digunakan. Sebagai contoh di sini, jika kita ingin melakukan tagging ke VLAN 10, di sini kalau kita lihat ada interface Ethernet 10 dan Ethernet 11. Maka dua interface inilah yang nanti kita masukkan ke dalam VLAN 10. Untuk melakukannya kita tinggal kembali lagi ke sini ya. Kita masuk ke configure terminal, kemudian kita masuk ke nama interface-nya. Misalkan interface Ethernet tadi ada 10 seperti ini ya. Kita cek lagi, ada interface Ethernet 10, kemudian kita bisa enter, masuk dulu. Ketika kita sudah masuk di dalam config interface-nya atau di sini keterangannya config if, kita bisa ketikkan switch port
akses VLAN 10. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini, kenapa kita pakai mode akses? Karena kalau kita lihat di topologi, interface Ethernet 1.0 ini mengarah langsung ke device client. Biasanya untuk yang mengarah ke device client, modenya itu menggunakan mode akses. Nanti lain cerita ya, kalau misalkan kita menghubungkan antara switch dengan router, atau misalkan kita ingin mengalirkan beberapa VLAN ID di dalam satu jalur, yaitu harus menggunakan terang. Kurang lebih seperti itu ya. Kita lanjutkan dulu di sini. Di sini saya masukkan switch port access VLAN 10, kemudian kita exit, kita masuk lagi interface. Tadi kan interface yang Ethernet 1.0, sekarang interface Ethernet 1.1. Kita tinggal masukkan saja di sini interface 1.1 ya. Kemudian kita masukkan juga ke switch port access VLAN 10. Kalau sudah, kita bisa exit kembali ke halaman utama, kemudian kita coba cek tabel VLAN-nya, show VLAN. Nah, kalau teman-teman lihat di VLAN 10 itu sudah ada interface 1.0 dan 1.1 yang tertagging ya. Istilahnya seperti itu. Nah, langkah selanjutnya mungkin sama ya, kita tinggal melakukan tagging untuk interface yang mengarah ke VLAN 20. Nah, mungkin di sini saya sedikit tunjukkan cara yang berbeda ya. Di sini saya masuk ke configuration terminal dulu. Nah, kalau sebelumnya kita tadi masukkan satu per satu ya, anggaplah Ethernet 1.0 ke VLAN 10, terus kita config lagi Ethernet 1.1 masukkan ke VLAN 10. Sebetulnya kalau teman-teman perhatikan, di sini nama interface-nya itu kan sequential atau berurutan gitu ya. Jadi kita bisa eksekusi perintah ini dengan satu kali saja. Sebagai contoh seperti ini, kalau tadi kita masuk ke interface yang dituju dulu, misalkan Ethernet 1.2 gitu ya. Nah, kebetulan di sini ada interface 1.2 dan 1.3 dan kebetulan berurutan, nah kita bisa gunakan cara seperti ini. Interface range ya, Ethernet 1.2 strip 3. Artinya kita akan konfigurasikan interface-nya untuk yang Ethernet 1.2 sampai dengan 1.3. Nah, seperti itu. Sama saja sih, cuma ini akan lebih sederhana gitu ya. Caranya switch port access VLAN 20. Jadi satu kali perintah ini untuk interface 1, 2, dan interface 1.3 itu sudah otomatis tertagging ke VLAN 20. Seperti itu. Kalau sudah, kita exit saja, kemudian kembali lagi ke show VLAN. Nah, kurang lebih teman-teman bisa lihat bahwa untuk interface-nya sendiri sudah di tagging ya. Sudah sesuai dengan apa yang ada di topologi. Langkah selanjutnya, sebelum kita pindah konfigurasi ke perangkat lain, untuk semua interface yang mengarah ke device client ini udah kita tagging ya. Dan langkah selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan adalah kita punya satu jalur yang akan menghubungkan dari switch ke router. Dan kalau teman-teman lihat di sini saya kasih keterangan terang. Kenapa terang? Karena nantinya di jalur ini akan mengalirkan lebih dari satu VLAN ID. Berbeda dengan yang mengarah ke device client. Kalau di device client kan udah jelas ya. Untuk jalur interface Ethernet 1.0 misalkan dia udah jelas. Ini adalah VLAN 10. Berikut pun untuk device client yang lain. Sedangkan untuk jalur yang ke arah router, ini nantinya kita akan alirkan lebih dari satu VLAN ID. Karena di dalamnya akan ada VLAN 10 dan 20 ya. Nah, makanya modenya perlu kita ubah menjadi terang. Nah, caranya kita tinggal masuk ke interface tersebut, kita masuk ke configure terminal dulu, kemudian interface Ethernet 00 seperti ini. Kita cek lagi interface 00 ya. Kemudian switch port terang encapsulation.1q. Jadi cara pertama teman-teman harus lakukan encapsulation.1q terlebih dahulu. Kalau sudah, teman-teman bisa ubah modenya jadi terang. Caranya tinggal switch port mode terang. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau sudah kita exit, kemudian untuk ngecek konfigurasi terangnya, kita bisa lihat di show interface terang seperti ini ya. Kalau kita enter, di sini sudah terdapat satu interface Ethernet 00 seperti yang ada di sini. Kemudian kalau kita lihat statusnya dia sudah trunking. Dan VLAN yang dialirkan dalam interface ini, dia ada VLAN 1, 10, dan 20 gitu ya. Nah, kurang lebih ini adalah cara untuk mengubah mode akses menjadi mode terang gitu ya. Kalau sudah, kita bisa pindah ke perangkat yang lain gitu. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan perangkat Mikrotik untuk routernya. Mungkin di sini saya akan remote menggunakan Winbox. Kita bakal lihat nih kira-kira untuk konfigurasi VLAN-nya di sisi Mikrotik seperti apa. Nah, kalau tadi dari sisi switch udah aman ya. Selanjutnya untuk sisi router, langkah pertama pastinya kita perlu buatkan interface VLAN-nya juga. Nah, kalau di router Mikrotik mungkin agak sedikit berbeda ya. Untuk menambahkan VLAN, teman-teman bisa masuk ke menu interface, kemudian VLAN. Nah, di sini kita perlu
tambahkan dua VLAN yang kita gunakan. Di sini ada VLAN 10, ini namanya, VLAN ID-nya jangan lupa disesuaikan juga. Karena ini VLAN 10, ID-nya saya tulis 10. Kemudian untuk interface-nya, nah teman-teman bisa lihat di topologi, yang menghubungkan mikrotik ke switch itu dia menggunakan interface Ether 2. Maka VLAN 10 yang tadi kita tambahkan, ini perlu kita masukkan ke Ether 2, kurang lebih seperti itu. Kalau sudah apply, oke, kita lakukan cara yang sama, kita buat untuk yang VLAN 20, seperti ini. Kemudian jangan lupa ID-nya 20 dan interface-nya kita pilih yang Ether 2. Artinya ibaratkan VLAN 10 dan 20 itu ada di bawah Ether 2. Nah, kurang lebih kalau teman-teman lihat di interface-nya jadi seperti ini ya. Langkah selanjutnya ketika kita sudah menambahkan interface VLAN-nya adalah agar nantinya device yang ada di masing-masing VLAN ini bisa ngobrol, pastikan kita harus pasangkan alamat IP. Jadi kita harus pasangkan alamat IP-nya juga di router ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, by default memang di sini saya menggunakan Ether 1 untuk terhubung ke internet ya. Jadi di sini secara otomatis sudah muncul IP dynamic. Nah, untuk bagian ini mungkin bisa abaikan saja dulu. Nah, mungkin sekarang kita fokus untuk menambahkan alamat IP ke dalam masing-masing interface VLAN-nya. Caranya tinggal tambah seperti ini ya. Kemudian kita masukkan alamat IP-nya sesuai dengan network yang digunakan di masing-masing VLAN. Kebetulan untuk VLAN 10, saya pasangkan IP-nya itu 192.168.1.254 untuk interface VLAN 10 di sisi router ya. Di sini saya sesuaikan saja IP-nya 192.168.1.254/24. Nah, jangan lupa interface-nya itu kita arahkan ke VLAN 10. Ini untuk IP yang ada di VLAN 10. Nah, langkah selanjutnya kita tambahkan lagi untuk IP yang kita gunakan di VLAN 20. Nah, kebetulan alamat IP-nya itu kalau teman-teman lihat di sini 192.168.2.254/24. Nah, kita lihat ya di sini 192.168.2.254/24. Nah, seperti ini dan interface-nya kita arahkan ke VLAN 20. Apply. Oke. Nah, kurang lebih untuk konfigurasi IP-nya sudah selesai ya. Sampai sejauh ini sebetulnya kalau masing-masing PC yang ada di masing-masing VLAN ini sudah memiliki alamat IP, seharusnya ini sudah bisa ngobrol. Cuma kalau misalkan kita cek, anggaplah di PC A ya. PC A ini kalau misalkan saya start, by default dia belum punya alamat IP. Nah, kebetulan di sini saya set DHCP ya, jadi harusnya otomatis. Biar kita nggak bingung untuk masalah IP, mungkin kita sekalian setting DHCP-nya di sisi MikroTik ya. Jadi nanti dari sisi PC dia akan mendapatkan alamat IP secara otomatis. Nah, mungkin di sini saya kembali lagi ke MikroTik-nya. Untuk konfigurasi DHCP servernya, kita masuk ke IP DHCP server, kemudian kita masuk DHCP setup. Yang pertama saya akan buatkan alokasi IP untuk VLAN 10 gitu ya. Kita pilih interface-nya VLAN 10. Kalau sudah next, ini kita next aja. Default gateway-nya juga sudah otomatis terisi. Untuk range address yang akan kita berikan ke klien mungkin saya modif sedikit ya. Range-nya saya masukkan 1 sampai 10. Kalau sudah next, default DNS-nya mungkin ini saya next lagi. Kemudian list time-nya saya next lagi ya. Oke, ini untuk yang VLAN 10. Saya buatkan satu kali lagi untuk yang VLAN 20. Tinggal DHCP setup, pilih interface-nya VLAN 20. Kemudian ini tinggal next aja ya. Untuk range IP-nya saya sesuaikan juga, DNS-nya saya default-kan, untuk list time-nya juga default. Oke, intinya di sini sudah ada dua konfigurasi DHCP. Nah, harusnya kalau saya coba akses dari sisi PC, misalkan saya coba request DHCP dulu ya. Caranya kalau di VPC, kita ketikkan IP DHCP, seperti ini. Nanti dia akan melakukan request. Oke ya, kita tunggu. Nah, ini udah dapat alamat IP-nya. Misalkan kita show IP. Nah, kalau teman-teman lihat PC A ini IP-nya itu 192.168.1.10. Nah, kalau kita lihat network-nya ini sudah sesuai ya dengan alokasi network yang kita definisikan di awal. Jadi untuk VLAN 10 network-nya 192.168.1 titik sekian, sedangkan untuk VLAN 20 192.168.2 titik sekian. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin saya tinggal nyalakan saja semua PC-nya karena secara otomatis dia akan melakukan request DHCP. Dan kalau kita lihat dari sisi MikroTik-nya, teman-teman bisa lihat di bagian menu IP DHCP server, kemudian masuk ke bagian list. Nah, di sini adalah daftar alamat IP yang didistribusikan ke masing-masing device client yang ada di topologi ini. Nah, kalau kita lihat di sini misalkan PC A
ya. PC A itu dapat blok IP-nya 192.168.1.10, kemudian PC B itu 192.168.1.9. Jadi sudah sesuai ya dengan blok network yang ada di sini. Berikut pun untuk PC C dan PC D. Kalau teman-teman lihat di sini 192.168.2 titik sekian ya untuk PC C dan PC D. Jadi sudah sesuai. Nah, langkah selanjutnya mungkin kita bisa lakukan pengujian apakah PC A ini sudah bisa ngobrol dengan device yang ada di luar VLAN. Nah, caranya mungkin di sini saya akan coba masuk ke PC A terlebih dahulu ya. Di PC A, saya coba ping ke PC C ataupun PC D. Kalau kita lihat alamat IP-nya untuk PC C itu adalah 192.168.2.10. Untuk PC D ini alamat IP-nya 192.168.2.9. Saya akan coba ping ke dua alamat IP tersebut. Saya coba ping dulu ke PC C ya. PC C itu tadi 192.168.2.10. Harusnya karena ini sudah ada router dan sudah terhubung juga, seharusnya ini hasilnya sudah reply. Kalau kita tes, nah teman-teman bisa lihat nih, hasilnya sudah reply ya. Berikut pun kalau saya ping ke alamat IP PC D, itu IP-nya 192.168.2.9 ya, kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya sudah reply. Kemudian mungkin saya akan lakukan cara pengujian sebaliknya. Anggaplah di sini saya coba melalui PC D gitu ya. Dari PC D ini kita akan coba ping ke PC A ataupun PC B. Nah, kita lihat dulu alamat IP-nya. Untuk PC A itu tadi 192.168.1.10 dan PC B itu 192.168.1.9. Kita coba ping ke alamat IP tersebut ya. Ping 192.168.1.10 misalkan. Ini untuk PC A kalau nggak salah tadi PC A ya, betul. Ini hasilnya sudah reply. Dan satu lagi kita coba ping ke PC B. Alamat IP-nya 192.168.1.9. Dan kalau kita lihat di sini dari PC D juga sudah bisa melakukan ping ke device yang ada di VLAN 10 gitu ya. Kalau kita lihat kan PC D ini lokasinya ada di VLAN 20. Nah, tanpa melakukan inter VLAN, masing-masing device ini hanya akan bisa berkomunikasi di VLAN yang sama saja. Artinya PC A hanya bisa ngobrol dengan PC B, PC C hanya bisa ngobrol dengan PC D. Tidak bisa melakukan komunikasi dengan VLAN yang berbeda. Tapi karena kita sudah konfigurasikan inter VLAN-nya, jadi masing-masing VLAN ini bisa saling ngobrol satu sama lain. Nah, pertanyaannya mungkin kalau teman-teman bingung kenapa di sini ada perangkat router gitu ya. Karena sebetulnya di satu VLAN ini kan networknya berbeda. Kalau teman-teman perhatikan untuk VLAN 10 itu punya network 192.168.1.0, sedangkan VLAN 20 192.168.2.0. Nah, ini ada dua VLAN yang berbeda dengan dua network yang berbeda. Untuk dapat menghubungkan network yang berbeda, pastinya kita memerlukan perangkat router. Karena itu memang prinsip dasarnya seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya gambaran atau pembahasan terkait dengan inter VLAN. Nanti kalau teman-teman mau coba juga bisa diimplementasikan menggunakan Cisco pakai tracer gitu ya. Kebetulan di sini saya simulasikan menggunakan PNetLab. Sebelumnya mungkin kalau ada teman-teman yang memiliki pertanyaan atau ingin mendiskusikan terkait dengan materi ini, silakan bisa tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi, itu saja mungkin pembahasan pada video ini. Terima kasih semuanya, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.